jebakan orang yang pertama kali bikin produk itu pasti pengen bikin develop produk yang perfect, ya kan? Kita beride kan, oh punya ide nih bikin produk gitu, kita list nih masalahnya ini list feature-nya gitu, A, B, C, D sampai Z gitu ya. Dan kita baru mau launching, mulai start jualan, ketika semua feature tadi komplit gitu kan? Karena kalau nggak komplit nggak akan ada yang mau beli gitu ya, kayak gitulah. Jadi dan itu kita ada di dalam pikiran kita, ada beserta tim gitu. Nah, pelajaran dari buku tadi yang Lean Startup itu di luar sana. Jadi kalau kita develop produk, itu kita harus mendevelop produk yang minimum MVP, minimum viable products gitu. Jadi di antara fitur yang akan kita buat, kita harus pilih gitu. Fitur 3 fitur minimum gitu ya, yang memang ini wajib dimiliki oleh produk kita gitu. Jadi jangan kita mendevelop aplikasi yang dan nggak ada aplikasi yang ketika pertama kali rilis itu adalah sempurna gitu. Dan saya banyak pengalaman lah develop yang kayak gitu. Dulu pernah pengen bikin gitu kan produk ya kan, sistem antrian gitu kan, sistem antrian online. Jadi saya pengen ini perfect gitu, semua fitur ada, bisa develop dari web, bisa develop dengan SMS dan lain-lain gitu. Nah begitu udah jadi, ternyata fail gitu akhirnya, macam-macam gitu, karena mikirnya terlalu kompleks tadi gitu. Kita berpikir terlalu kompleks, pengen langsung sempurna, nggak mulai dari yang paling minimum gitu. Jadi tipsnya adalah kalau kita develop nanti setelah ide kita valid gitu kan, ini kita mau develop sebuah produk, pastikan kita develop step by step, mulai dari yang paling minimum. Tadi kata Mandri kan, execute secepatnya, lempar ke pasar, ada feedback, kita perbaiki gitu kan, make sure lalu dan execute lagi gitu. Nah yang ketiga itu market ya. Nah jadi kalau market itu garis paling mayoritas market kalau dalam produk IT itu ada 2 pasti gitu ya. Kalau nggak B2B, B2C gitu. Artinya business to business atau nggak business to consumer. Artinya kita bikin develop produk yang segmen pasarnya adalah consumer, orang pribadi-pribadi gitu kan. Kayak di Facebook itu kan B2C gitu kan, Twitter B2C. Atau yang sifatnya B2B gitu. Dimana nanti kita membuat produk untuk sebuah perusahaan gitu kan, atau sebuah instansi gitu kan, yang itu akan menjadi klien kita, mereka yang membayarnya gitu. Nah, 2 karakter ini sebenarnya ada dua tipe ini berbeda karakternya sebenarnya. Kalau di luar negeri ya dua-duanya banyak, dua-duanya ada itu banyak dan sukses gitu. Meskipun kalau saya lihat karakternya, kalau yang apalagi di Indonesia gitu ya, kalau B2C itu karakternya kita harus siap untuk maraton gitu ya, karena biasanya produk B2C itu dapat income-nya lama, panjang gitu ya. Jadi karena ya kita harus mikirin monetize-nya seperti apa gitu. Kayak misalkan kalau contoh di luar gitu kan, Google gitu kan rilis tahun 97-98 baru ketemu model bisnis buat monetize, kalau nggak sekitar 2002-an ya, 2001-2002 lah yang pay per click dan itu gitu kan, 4 tahunan lah gitu kan, dia baru mulai ketemu gimana cara ngeduitinnya gitu ya. Kalau itu kan ya, kalau Twitter sekarang juga kan lama juga tuh, bahkan mereka masih coba-coba sebenarnya, belum ada bisnis model yang validnya, yang benar-benar sustain seperti Facebook dan Google gitu ya. Mereka coba promote tren, jual data dan lain-lain gitu. Ini maraton sifatnya. Jadi kalau kita develop harus memang punya stamina yang panjang dan harus harus punya passion di situ gitu. Kalau enggak, kalau kita berharap bikin B2C, kita sekali develop, kita launching gitu ya, ternyata responnya kurang, habis itu bubar ya, itu banyak yang kasusnya seperti itu gitu. Punya ide kayaknya keren, launching gitu kan, akhirnya habis modal di tengah jalan gitu. Kita harus punya backup di belakang, kayak Om Andri ini punya backup bisnis yang proyekan yang bisa mensupport terus untuk untuk running si produknya itu gitu. Kalau di luar ekosistemnya udah lengkap, ada venture capital, ada funding gitu kan, yang dan udah lengkap. Jadi proses amunisinya itu di backup dengan dana-dana investment dari lembaga-lembaga keuangan gitu. Kalau di Indonesia ekosistemnya belum semacam di luar Amerika gitu. Dan kalau B2B, nah kalau B2B karakternya memang
Kalau menurut saya yang dulu kena yang punya tiket.com Natali gitu ya, dia sempat cerita waktu dia pergi ke Irlandia kan, ada sempat lah dia discuss dengan komunitas startup dengan lembaga di sana lah yang ngurus startup-startupnya ya. Secara statistik tuh memang ternyata kalau di Irlandia startup-startup yang berhasil bertahan itu mayoritas yang B2B gitu. Dan itu pun bisa dilihat juga di Indonesia sebenarnya gitu ya. Saya ngelihat kayak beberapa startup ya, misalkan contohnya bukan startup yang produk ya, kayak Bineka aja ya gitu ya. Kita mikirnya Bineka itu kan B2C ya, karena dia langsung ke customer kan, jualan komputer, hardware dan lain-lain gitu ya. Nah ternyata di belakangnya ya info ngobrol-ngobrol juga gitu dengan teman-teman, ternyata Bineka itu ada dua gitu ya, income yang sangat signifikan, lebih besar gitu dibanding jualan di retailnya gitu. Jual apa itu ya? Yang pertama, satu jualan bulk ke bisnis ya, untuk apa, perusahaan-perusahaan. Yang kedua ada yang unik gitu, ada yang unik. Dia dapat income dari iklan, bukan iklan, dari brand untuk setting harga gitu. Bayang nggak maksudnya? Ada nggak yang sering berkunjung ke Bineka? Ada yang beli di Bineka nggak? Nggak kan? Cek harga doang kan? Kita ke Bineka datang, trafficnya paling tinggi karena orang datang ke sana untuk cek harga. Habis itu kita beli di mana? Datang ke Mangga 2, datang ke BC gitu. Atau datang ke toko lain gitu, misalkan toko apa Jakarta Notebook gitu kan, kayak gitu yang memang harganya di bawah. Cuman itu ternyata memang si Bineka ini dibayar oleh brand untuk setting harga gitu. Jadi di situ salah satu income yang terbesarnya gitu ya. Jadi memang menarik gitu. Jadi pemilihan market ini penting gitu ya. Seperti dan karakternya memang kalau di Indonesia, kalau menurut saya yang memang kita harus memikirkan jangka pendek ini gimana cara kita bisa dapat income dari B2B kalau menurut saya gitu. Oke, itu yang kedua, yang keberapa nih? Keempat ya. Fokus ya. Tips dari saya tuh kalau mau develop produk itu harus fokus. Jangan kita tadi kalau bikin produk, misalnya mulai pertama dari market aja. Kita jangan sampai pengen bikin produk yang segmentasinya adalah semua pengguna internet di dunia gitu. Jangan. Biasanya kan kita pengen selalu bikin segmen market, mau bikin apa, produk X gitu kan. Siapa segmennya? Semua pengguna internet di Indonesia gitu ya. Nah itu tidak fokus gitu, dan kemungkinan kemungkinan berhasilnya menurut saya rendah. Karena apa? Karena ada apa ya, akronim atau apa ya, ada pepatah gitu ya. Ketika kita menjual ke semua segmen, artinya kita tidak menjual ke siapapun gitu. Kalau di dunia marketing seperti itu gitu. Jadi kalau kita jualan itu harus fokus segmennya, siapa segmennya, jangan menyasar ke semuanya gitu ya. Nah contoh kasusnya siapa? Contoh kasusnya tuh Facebook ya kan. Nah ya, di dunia teknologi itu ada yang bikin namanya ini ada kurva, namanya kurva teknologi adoption curve ya. Diambil dulu dari penelitian, sebenarnya penelitiannya di industri farmer sih di Amerika, dia diteliti tipe bagaimana orang mengkonsumsi teknologi gitu. Nah ternyata ada lima tipe gitu. Ada tipikal inovator, rata-rata bisa 2,5%. Ada early adopter gitu kan, ada early majority, late majority, dan laggard gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Facebook, pertama dia buat aplikasi itu, sasarannya siapa? Hanya mahasiswa Harvard saja, ya kan? Dia tutup di situ gitu kan, dia fokus di inovator situ. Setelah dia berkembang, dia develop, ya kan, dia dapat feedback, dia terus ya iterasi itu develop, akhirnya dia buka mulai ke kampus-kampus, ya kan? Masih terbatas gitu, nggak semua bisa gitu. Harus yang punya email university gitu, kampus-kampus gitu kan. Setelah berhasil dia buka Amerika dan mulai worldwide gitu. Nah, jadi fokus ini bakal membantu kita untuk ya tadi kita ketika develop kita nggak loncat-loncat gitu. Kita develop misalkan sekarang gitu produk, pertama kita pasarkan ke segmen A gitu kan. Kalau nggak fokus nih ya, dapat feedback, kita redevelop, dapat kita pasarkan segmen B gitu, yang which is itu beda gitu karakternya gitu. Akhirnya kita jadi confused gitu.
gitu. Jadi kalau saya itu harus fokus gitu ya, dan bertahap gitu. Kita harus fokus di inovator dan early adopter. Kita harus bisa mendefine siapa segmen yang akan menggunakan produk kita gitu, sejelas-jelasnya gitu kan. Dan itu yang kita garap dulu. Nah, terus yang ini terakhir ini pivot. Jadi pivot itu apa? Kalau pivot itu kan kalau orang main basket kan tahu kan ya, berputar gitu kan, menghindari lawan gitu ya. Nah, pivot itu adalah kalau di startup adalah bagaimana kita merubah strategi gitu ya untuk mencapai tujuan tadi. Kalau kita main basket gitu ya, tujuan kita di ring gitu kan di depan. Tapi ketika ada lawan di depan kita nggak mungkin tabrak terus kan. Kita harus bergerak gitu ya. Bergerak ke kanan, lurus lagi ke kiri lagi, baru masukin bola gitu kan. Nah, artinya kita harus siap berubah gitu, harus siap berubah, harus siap pivot gitu ya. Tapi tujuannya tetap sama gitu, visinya sama, itu masukin bola ke keranjang gitu kan. Bukan pivot ke kanan terus lurus gitu kan keluar lapangan gitu kan. Nah, pivot ini banyak sekali gitu, dan itu sudah hampir dibilang pastilah sebuah produk yang berhasil itu pasti sudah melalui proses pivot gitu ya. Yang pertama itu saya kasih contoh kasus ya ini Instagram gitu ya. Instagram ini di awal mereka ada yang coba dulu tuh sebenarnya mereka tuh bikin social network gitu. Social network untuk check-in apps kayak Foursquare dan Gowala gitu ya. Itu pertama kali mereka bikin develop produk ini namanya Bourbon. Nah, ketika mereka launch gitu ya, ternyata responnya rendah sekali gitu. Engagementnya rendah, penggunanya rendah setelah sekian lama gitu ya. Dan akhirnya mereka sempat bubar dulu gitu ya. Foundernya pun pecah gitu kan. Akhirnya tinggal sisa 2 atau 3, saya lupa. Yang kebetulan mereka melihat si founder yang bisa ini, mereka melihat potensi gitu bahwa dari sekian banyak fitur, ada satu fitur itu foto sharing yang banyak sekali digunakan oleh user mereka saat itu gitu. Mereka melihat ini ada satu fitur yang beda dari yang lain gitu, ini banyak yang digunakan. Nah, kebetulan memang 2 orang itu passion gitu ya di dunia fotografi. Akhirnya mereka pivot, mereka fokus di foto sharing, mereka bikin filter gitu ya bagus yang dimana misalnya orang newbie bisa kayak pro gitu, fotografer gitu kan. Mereka bikin user experience cepat gitu kan, dan salah satu perusahaan yang memang growth-nya paling cepat itu salah satunya Instagram pada saat itu. Sebelum dikalahin Groupon dan Pinterest. Dan akhirnya ya seperti kita tahu dia berhasil dijual ke Facebook gitu kan. Meskipun sampai sekarang belum monetize ya, tapi akhirnya mereka bisa menjual dengan harga yang fantastis lah. Nah, contoh pivot yang lain itu adalah Yapta gitu ya. Yapta itu tiketing, perusahaan tiketing gitu di Amerika gitu ya, untuk price tracking solution, buat track. Dulu awalnya mereka segmennya B2C gitu ya, untuk orang-orang yang ya single person gitu, orang mau travel gitu kan, nyari tiket yang murah itu datang ke sini gitu ya. Nah, setelah mereka develop ya biasalah iterasi gitu, dia bikin feature baru, akhirnya mereka develop ada Fair IQ gitu. Fair IQ itu untuk segmen B2B-nya, jadi untuk segmen corporate. Jadi kalau ada bisilan mereka ini melayani untuk itu gitu. Dan ternyata setelah sekarang 70% income-nya itu dari Fair IQ ini gitu. Jadi dari bisnis tuh yang grup buyer gitu. Jadi mereka akhirnya fokus di sini gitu. Nah, terus ini yang menarik nih YouTube gitu. YouTube kan sekarang online streaming ya untuk video entertainment ya. Ternyata pas launching awal itu mereka online dating service. Jadi ketika pertama masuk, kita harus masukin tuh seks kita apa, age-nya berapa gitu kan, username dan lain-lain. Nah, untuk melihat video ya lawan jenis gitu kan. Jadi awalnya untuk dating service gitu ya. Setelah mereka melalui proses iterasi, akhirnya mereka pivot jadi YouTube yang seperti sekarang gitu. Jadi ya nggak maksudnya ya tadi hampir semua yang sukses itu melalui proses pivot lah. Nah, yang menarik ini sih yang ada mereka sharing itu sejarahnya tuh, ini ada fab.com gitu. Ini situs jual desain, marketplace desain produk gitu ya. Dan luar biasa, sebenarnya itu udah besar lah ya valuasi ini. Desember 2011 pun udah dapat fundingnya $40 juta gitu ya. Nah, mereka menarik nih, pivotnya tuh lumayan panjang gitu. Ada terhitung ada 4 kali 5 kali pivot. Jadi ini foundernya itu dua-duanya gay ya.
mereka gay, saraf. Hah? Kan dari mana? Nah gitu ya, jadi kebetulan mereka gay, fashion gitu ya, dunia startup dan desain. Mereka pengen bikin pada saat itu di sosial network karena merasa belum ada di sosial network untuk gay gitu. Ini dia bikin gitu ya, bikin Facebook untuk gay gitu kan, rilis gitu kan. Ternyata responnya nggak terlalu baik gitu ya. Akhirnya mereka pivot. Nah habis di sini apa? Yang kedua itu adalah Yelp untuk gay gitu. Jadi setelah mereka pivot dari sosial network pindah ke Yelp gitu ya. Jadi ada copy paste cuman segmennya selalu gay gitu ya. Akhirnya mereka pivot jadi untuk rating tempat-tempat yang memang gay biasa kunjungi di sana. Karena populasi sana mungkin gede kali ya. Nah setelah pivot nggak berhasil gitu, setelah Yelp mereka langsung pindah ke Foursquare gitu. Foursquare, Groupon untuk gay gitu yang masih belum, dan akhirnya hasil proses ya tadi pivot dan research meeting mereka akhirnya berakhir meyakinkan. Akhirnya mereka dapat insight hasil dari perjalanan itu, mereka dapat insight ternyata passion mereka di dunia desain gitu kan, dan akhirnya mereka pivot jadi ke agak jauh memang pivotnya untuk marketplace untuk desain, dan sekarang sukses gitu. Udah nggak ada gaynya, mungkin gara-gara nggak ada gaynya gitu. Oke gitu ya, jadi itu yang pivot. Dan tadi yang ini terakhir ini metrik ya, jadi jangan lupa tadi proses pivot tadi gitu ya, bukan sementara, bukan by feeling gitu ya. Ketika kita pivot, pokoknya nggak berhasil saya pengen sukses pindah ke sini gitu ya. Nah sebenarnya pivot tadi itu kita harus berdasarkan ukuran gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di Lean 1 ada metrik yang harus kita ukur gitu. Jadi ketika kita punya ide, build produk, launching gitu ya, kita harus bisa measure gitu. Kita ukur, dari ukur dapat data, nah dari data itu kita harus mempelajari gitu ya, agar dapat insight untuk create produk atau feature berikutnya. Nah gitu, jadi metrik ini penting. Jadi jangan sampai ketika kita develop produk kita lupa untuk mengukur metrik ini gitu. Jadi kalau si Dave McCullough tuh nyebutin AARR gitu, dia nyiptain 5 metrik ini yang penting gitu. Acquisition, jadi bagaimana kita mengakuisisi user. Yang kedua metrik yang penting itu adalah activation, bagaimana ketika user sudah datang ke tempat kita mereka melakukan aktivitas di situ gitu kan. Yang ketiga itu adalah retention, kita harus bisa mengukur berapa banyak dari orang yang sudah login, sudah beraktivitas dan akhirnya balik lagi gitu, nggak bouncy. Retention. Yang keempatnya itu adalah referral, juga ukur gimana caranya orang, berapa banyak orang yang setelah pakai gitu kan balik lagi dan mempromosikan ini ke teman-temannya gitu kan. Referral. Yang terakhir revenue gitu tentu. Jadi revenue itu ada di yang kelima gitu. Jadi kita jangan ngomongin dulu revenue sebelum kita punya user base yang besar, yang aktif gitu kan, dan balik-balik lagi gitu kan. Kita harus pertama develop itu harus at least di acquisition, activation, dan retention gitu. Nah, ketika sudah berhasil kita dapat customer yang loyal gitu, baru kita masuk ke tahap-tahap berikutnya gitu. Nah inilah tadi yang tadi siklus dalam kita mengukur gitu ya. Jadi dari ide, build, code, kita harus measure ya, dapat data, kita learn, balik lagi. Oke, jadi kurang lebih tipsnya seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada apa bisa kontak saya di email ini. Oke, terima kasih.